Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oksyafa Tiara Kazuki, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas SD 19C UBP Karawang. Saya akan menjelaskan tentang proses pemecahan masalah matematika di SD. Jadi sebenarnya kita harus tahu apa itu suatu masalah. Suatu masalah memang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja proses pemecahan masalahnya berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, apa itu masalah? Suatu masalah dikatakan sebagai masalah apabila pertanyaan yang ada ini menimbulkan challenge atau tantangan bagi peserta didik. Jadi dia merasa tidak mampu dalam menyelesaikan pertanyaan yang ada. Nah, proses pemecahan masalah menurut Polya dalam bukunya yang berjudul How to Solve It memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu memahami masalah. Jadi bagaimana cara kita memahami maksud dari pertanyaan yang ada dengan kata-kata kita sendiri. Lalu yang kedua ada merencanakan penyelesaian masalah, yaitu bisa dengan cara membuat pola atau membuat diagram dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga melaksanakan perencanaan dari yang sudah dibuat tadi, merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Lalu yang keempat, pemeriksaan kembali dari hasil pengerjaan masalah yang sudah diselesaikan tadi. Nah, dalam ilmu matematika dan dalil-dalilnya ini bersifat deduktif. Kenapa dibilang bersifat deduktif? Karena kebenaran yang ada ini harus dibuktikan dengan sifat deduktif, bukan dengan induktif. Nah, pertanyaannya adalah apakah di SD dalil-dalil dan pemahaman masalah matematika ini juga bersifat deduktif? Jawabannya adalah belum tentu, karena pemecahan masalah matematika yang bersifat deduktif ini lebih kepada penalaran, lebih kepada seseorang ini harus mempunyai ilmu yang lebih dari yang dia ketahui. Sedangkan di dalam kategori anak SD biasanya bersifat eksperimen atau induktif, dan mereka pun masih perlu bantuan dari media lain, gitu, penalaran dari media lain. Nah, sekarang kita akan coba buat 2 contoh soalnya ya. Yang pertama, kita coba siswa di kelas 4 di sebuah sekolah ada 35 anak, yang 17 anak laki-laki, yang 2/3 itu anak perempuan. Nah, 5 anak laki-laki dari 17 yang tadi itu mengikuti les matematika. Kira-kira berapa jumlah keseluruhan dari siswa kelas 4 yang mengikuti les matematika ya? Sekarang kita coba. Yang diketahui adalah 35 anak dikurang 17 ini laki-laki ya. Laki-laki. Nah, berarti ada sisanya, berarti ada 35 dikurangi 17 berarti ada 18. Ada 18 anak perempuan. Nah, anak perempuan yang mengikuti les kira-kira berapa? 2/3 dikali 18 berarti ada 12. Nah, jadi jumlah anak yang ikut les tadi, yang laki-laki kan tadi sudah disebutkan ya, ada 5 anak laki-laki ditambah 12 ditambah sama 12 anak perempuan. Jadi 12 ditambah 5 hasilnya adalah
17. Nah, jadi di dalam satu kelas dari 35 anak kelas 4 ada 17 siswa-siswi yang mengikuti les matematika. Nah, lalu pertanyaan yang kedua. Sebanyak 30 pekerja mampu menyelesaikan pembangunan rumah dalam waktu 60 hari. Kira-kira untuk selesai lebih cepat, untuk selesai dalam waktu 15 hari, butuh berapa pekerja? Nah, kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Kita misalkan X per 30. Ini harinya ya, 30 hari. Sama dengan 60 pekerja bagi 15. X per 30 sama dengan 4 per 1. Lalu kalau ditukar jadinya X dikali 1 sama dengan 4 dikali 30. Perkalian silang ya. Jadi X-nya sama dengan 120. Nah, jadi dalam waktu 15 hari, penyelesaian pembangunan 15 hari itu membutuhkan 120 pekerja. Nah, jadi yang terakhir, apakah penerapan yang dikemukakan oleh Polya 4 proses pemecahan masalah tadi dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya tentu bisa diinterpretasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ya ini, dalam pembangunan pekerjaan. Jadi suatu masalah matematika, proses pemecahannya ini dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ini, pembangunan pekerja membutuhkan berapa banyak pekerja, atau pengolahan diagram batang pada grafik penjualan. Itu juga merupakan salah satu contoh matematik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.